Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Naila Sahra Adelia dengan NIM H0712310117. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang eksplorasi basis data, pemodelan, elemen IRD, dan ketergantungan fungsional. Dan adapun materi-materi yang akan saya bahas di judul kali ini yaitu yang pertama, pengertian dan manfaat penerapan basis data, yang kedua, konsep pemodelan basis data, dan yang ketiga, yaitu elemen-elemen penyusun IRD, yang keempat, konsep ketergantungan fungsional atribut, dan yang terakhir yaitu normalisasi sistem basis data. Nah, baik, langsung saja saya menjelaskan materi yang pertama yaitu pengertian dan manfaat penerapan basis data. Nah, apa sih itu basis data? Basis data atau database adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis dan dikelola menggunakan perangkat lunak yang disebut Sistem Manajemen Basis Data atau DBMS. Basis data memungkinkan data diakses, diorganisasi, diolah, dan disimpan dengan cara yang lebih efisien. Fungsi utamanya adalah untuk menyediakan cara yang terstruktur dalam menyimpan informasi, sehingga mudah ditemukan dan digunakan kembali. Basis data dapat berupa sekumpulan tabel yang saling berhubungan dalam basis data relasional atau lebih fleksibel dalam struktur datanya, seperti pada basis data NoSQL. Dalam konteks apapun, basis data sangat berguna dalam pengelolaan informasi yang besar dan kompleks. Nah, selanjutnya yaitu manfaat penerapan basis data. Yang pertama yaitu penyimpanan terpusat. Basis data memungkinkan penyimpanan data dalam satu lokasi terpusat yang terorganisir. Ini memudahkan pemeliharaan data dan memungkinkan banyak pengguna atau aplikasi yang mengakses informasi yang sama. Manfaat yang kedua yaitu efisiensi akses. Penggunaan basis data memungkinkan pengambilan informasi yang lebih cepat. DBMS mengelola data sehingga pengguna dapat dengan mudah menemukan dan mengambil informasi yang mereka butuhkan tanpa harus mencari secara manual melalui banyak file. Manfaat yang ketiga yaitu keamanan data. Basis data dilengkapi dengan mekanisme kontrol akses yang memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses, mengubah, atau menghapus data tertentu. Ini penting untuk melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah. Manfaat yang keempat yaitu pengurangan redundansi dan inkonsistensi data. Dengan basis data, data yang sama tidak perlu disimpan berulang kali, sehingga mengurangi redundansi. Selain itu, pembaruan data di satu tempat akan langsung diperbarui di seluruh sistem, mengurangi resiko inkonsistensi. Nah, manfaat yang kelima yaitu mendukung pengambilan keputusan. Basis data menyediakan data yang terorganisir, akurat, dan dapat diakses dengan cepat. Hal ini mendukung analisis data dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam organisasi. Nah, selanjutnya yaitu materi kedua, yaitu konsep pemodelan basis data. Nah, pemodelan basis data adalah proses perencanaan dan perancangan struktur data yang akan disimpan dalam sistem basis data. Pemodelan ini menggambarkan bagaimana data akan diatur, disimpan, dan diakses dengan cara yang logis. Dan efisien. Pemodelan ini sangat penting karena menjadi dasar dari desain sistem basis data yang baik dan memastikan bahwa data dapat dikelola dengan efektif. Nah, adapun tahapan pemodelan basis data, tahapan yang pertama yaitu model konseptual. Model konseptual merupakan representasi tingkat tinggi dari struktur data. Di sini fokus utama adalah menggambarkan entitas-entitas utama dalam sistem dan bagaimana entitas tersebut saling berhubungan. Pada tahap ini, detail teknis seperti jenis database atau tipe data belum dibahas. Nah, tahapan yang kedua yaitu model logis.
Model logis lebih rinci dibanding model konseptual. Di sini atribut-atribut dari setiap entitas diidentifikasi, relasi antar entitas dijelaskan, dan konsep-konsep seperti primary key serta foreign key-nya itu diperkenalkan. Nah, pada tahap ini data mulai diorganisasi tetapi belum diimplementasikan secara baik. Nah, tahapan yang terakhir yaitu model fisik. Model fisik adalah tahap terakhir di mana desain logis itu diterjemahkan ke dalam implementasi nyata dalam sistem basis data. Di sini, tabel, kolom, dan tipe data untuk setiap atribut didefinisikan, serta hubungan antar tabel itu diimplementasikan. Nah, adapun elemen-elemen utama dalam pemodelan data, yang pertama itu entitas. Entitas merupakan objek atau konsep yang penting dan membutuhkan penyimpanan data. Contohnya seperti mahasiswa, mata kuliah, atau produk. Itu bisa menjadi sebuah entitas. Nah, elemen yang kedua yaitu atribut. Atribut adalah informasi atau properti yang menggambarkan entitas. Misalnya, atribut dari entitas mahasiswa bisa berupa nama, NIM, atau alamat. Nah, yang ketiga yaitu relasi. Relasi merupakan hubungan antar dua atau lebih entitas. Sebagai contoh, entitas mahasiswa bisa memiliki relasi dengan entitas mata kuliah melalui hubungan mengambil. Jadi, mahasiswa mengambil mata kuliah. Nah, elemen yang keempat yaitu kunci utama atau primary key. Atribut yang secara unik mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Misalnya, NIM bisa menjadi primary key untuk entitas mahasiswa. Nah, elemen yang terakhir yaitu foreign key. Foreign key merupakan atribut yang menghubungkan satu entitas dengan entitas lain. Ini memungkinkan untuk menghubungkan data di antara tabel yang berbeda. Teknik pemodelan data. Jadi teknik pertama yaitu Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD adalah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan entitas, atribut, dan relasi antara entitas dalam sebuah sistem. Diagram ini membantu dalam memvisualisasikan struktur data dan hubungan di antara data tersebut. Teknik yang kedua yaitu normalization. Normalisasi adalah proses merancang basis data untuk meminimalkan redundansi data dan meningkatkan integritas data. Proses ini memastikan bahwa data dipecah menjadi tabel-tabel yang logis dan saling terkait, yang pada akhirnya membantu menghindari duplikasi data. Selanjutnya, manfaat dari pemodelan basis data. Yang pertama yaitu konsistensi. Nah, selanjutnya yaitu manfaat pemodelan basis data. Yang pertama yaitu konsistensi dan integritas data. Pemodelan data membantu dalam menjaga agar data tetap konsisten dan akurat. Dengan desain yang baik, data dapat diintegrasikan dengan benar dan diakses tanpa konflik. Manfaat yang kedua yaitu pengurangan redundansi. Pemodelan basis data membantu dalam menghindari pengulangan data yang tidak perlu. Dengan mengurangi redundansi, penyimpanan menjadi lebih efisien dan risiko terjadinya inkonsistensi data berkurang. Nah, manfaat yang ketiga yaitu peningkatan efisiensi sistem. Desain basis data yang baik memastikan bahwa data dapat diakses dan dimanipulasi dengan cepat dan efisien,
sehingga sistem informasi dapat berjalan lebih lancar. Manfaat yang keempat yaitu mempermudah komunikasi. Pemodelan basis data memfasilitasi diskusi antara pengembang sistem, analisis bisnis, dan pengguna akhir. Model data yang jelas memungkinkan setiap pihak memahami bagaimana data akan dikelola dan digunakan dalam sistem. Nah, selanjutnya yaitu materi yang ketiga, elemen-elemen penyusun IRD. Nah, sebelum mulai, kita harus tahu apa sih itu IRD. IRD atau Entity Relationship Diagram adalah sebuah diagram yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara entitas dalam suatu basis data. IRD sangat berguna dalam fase perancangan basis data karena memberikan gambaran yang jelas mengenai struktur data dan hubungan antara data tersebut. Diagram ini terdiri dari beberapa elemen utama yang bekerja bersama untuk menggambarkan bagaimana informasi disusun dan saling berinteraksi. Nah, adapun elemen-elemen utama dalam pemodelan data, yang pertama yaitu entitas. Entitas adalah objek nyata atau konsep yang memiliki data penting atau yang memiliki data penting dan perlu disimpan di dalam basis data. Setiap entitas akan menjadi tabel dalam basis data. Contoh dari entitas yaitu bisa jadi mahasiswa, dosen, produk, atau pesanan. Setiap entitas memiliki atribut yang mendeskripsikan entitas tersebut secara lebih detail. Nah, elemen yang kedua itu ada atribut. Atribut adalah properti atau karakteristik dari sebuah entitas. Atribut ini akan menjadi kolom dalam tabel basis data. Misalnya entitas mahasiswa bisa memiliki atribut seperti nama, NIM, tanggal lahir, dan alamat. Setiap atribut menggambarkan informasi spesifik tentang entitas tersebut. Nah, elemen yang ketiga yaitu relasi. Relasi menunjukkan hubungan antara dua atau lebih entitas dalam IRD. Contohnya, entitas mahasiswa bisa memiliki hubungan dengan entitas mata kuliah melalui relasi mengambil. Relasi menggambarkan bagaimana entitas berinteraksi satu sama lain dalam konteks sistem. Nah, di relasi ini terdapat beberapa tipe. Nah, tipe yang pertama yaitu relasi one-to-one. Dalam relasi one-to-one, satu entitas hanya berhubungan dengan satu entitas lainnya. Misalnya, setiap dosen hanya memiliki satu ruangan kantor, dan sebaliknya. Tipe yang kedua yaitu relasi one-to-many. Dalam relasi one-to-many, satu entitas berhubungan dengan banyak entitas lainnya. Misalnya, satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah. Nah, selanjutnya yaitu relasi many-to-many. Dalam relasi many-to-many, banyak entitas dari satu pihak bisa berhubungan dengan banyak entitas dari pihak lainnya. Misalnya, banyak mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah, dan setiap mata kuliah juga bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Nah, lanjut untuk elemen yang keempat yaitu kunci utama atau primary key. Kunci utama atau
primary key adalah atribut yang secara unik mengidentifikasikan satu entitas dalam tabel. Setiap tabel harus memiliki satu primary key untuk memastikan bahwa setiap entry dalam tabel dapat diidentifikasi dengan unik. Sebagai contoh, pada tabel mahasiswa, NIM atau nomor induk mahasiswa dapat digunakan sebagai primary key. Nah, elemen yang kelima yaitu foreign key atau kunci asing. Kunci asing adalah atribut dalam satu tabel yang berfungsi sebagai referensi ke kunci utama di tabel lain. Nah, elemen yang terakhir yaitu kardinalitas. Kardinalitas menunjukkan jumlah minimum dan maksimum entitas yang dapat berpartisipasi dalam suatu relasi. Nah, ada beberapa jenis kardinalitas, antara lain yaitu one-to-one. Setiap entitas hanya bisa berhubungan dengan satu entitas lain. Yang kedua yaitu one-to-many. Satu entitas bisa berhubungan dengan banyak entitas lain. Dan yang ketiga yaitu many-to-many. Banyak entitas dari satu pihak dapat berhubungan dengan banyak entitas dari pihak lain. Nah, adapun manfaat dari IRD yaitu IRD membantu dalam memodelkan dan memahami data yang diperlukan dalam sistem. Dengan menggambarkan entitas, atribut, dan hubungan di antara mereka, IRD menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk pengembangan basis data yang efisien dan terstruktur. Ini sangat penting dalam memastikan bahwa data dapat disimpan dengan benar, diakses dengan efisien, dan dihubungkan dengan cara yang logis. Nah, materi yang keempat yaitu konsep ketergantungan fungsional atribut. Nah, ketergantungan fungsional adalah konsep yang sangat penting dalam desain basis data, khususnya dalam proses normalisasi. Ketergantungan fungsional menggambarkan hubungan antara dua set atribut dalam sebuah tabel, di mana nilai dari satu set atribut yang biasa disebut dengan determinan secara unik menentukan nilai dari atribut lainnya yang disebut atribut yang tergantung. Misalnya, jika kita memiliki tabel mahasiswa dengan kolom NIM dan nama, dapat dikatakan bahwa NIM secara fungsional menentukan nama. Dengan kata lain, untuk setiap nilai unik NIM, terdapat satu nilai unik nama yang berhubungan dengannya. Nah, selanjutnya notasi dan contoh ketergantungan fungsional. Nah, selanjutnya notasi dan contoh ketergantungan fungsional. Dalam notasi, ketergantungan fungsional sering ditulis sebagai A ke B. Ini berarti bahwa atribut A secara unik menentukan atribut B. Dalam contoh tabel mahasiswa, NIM menunjukkan bahwa NIM adalah atribut penentu atau determinan yang secara unik menentukan atribut nama. Adapun contoh konkretnya itu seperti jika ada mahasiswa dengan NIM 1234 yang bernama Andi, maka NIM 1234 akan selalu terkait dengan Andi. Tidak ada mahasiswa lain yang memiliki NIM tersebut.
dan nama Andi tidak akan terkait dengan NIM lain. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis ketergantungan fungsional. Ketergantungan fungsional yang pertama selanjutnya yaitu jenis-jenis ketergantungan fungsional. Yang pertama yaitu ketergantungan fungsional penuh atau full functional dependency. Ketergantungan fungsional penuh terjadi ketika atribut yang tergantung sepenuhnya ditentukan oleh seluruh atribut penentu, bukan oleh subsetnya. Sebagai contoh, jika kita memiliki tabel yang menyimpan informasi nilai mahasiswa dengan atribut NIM, kode mata kuliah, dan nilai, ketergantungan fungsionalnya adalah NIM, kode mata kuliah, terus nilai. Dalam hal ini, nilai tergantung sepenuhnya pada kombinasi NIM dan kode mata kuliah, bukan hanya salah satu dari keduanya. Jenis yang kedua yaitu ketergantungan fungsional parsial atau partial dependency. Ketergantungan parsial terjadi ketika hanya sebagian dari atribut penentu yang diperlukan untuk menentukan atribut yang tergantung. Misalnya dalam kasus tabel mahasiswa dengan atribut NIM, nama, kode mata kuliah, dan nilai, ada ketergantungan fungsional parsial, di mana NIM bergantung dengan nama. Namun untuk menentukan nilai, kita masih membutuhkan kode mata kuliah. Jadi ketergantungan NIM, kode mata kuliah bergantung ke nilai adalah ketergantungan penuh. Tetapi NIM bergantung ke nama adalah ketergantungan parsial. Nah, jenis yang ketiga yaitu ketergantungan transitif atau transitive dependency. Ketergantungan transitif terjadi ketika atribut A menentukan atribut B dan atribut B menentukan atribut C, sehingga tidak langsung atribut A menentukan atribut C. Misalnya jika kita memiliki NIM dan kode jurusan itu bergantung kepada nama jurusan, maka kita bisa menyimpulkan bahwa NIM memiliki ketergantungan ke nama jurusan melalui hubungan transitif. Nah, adapun manfaat ketergantungan fungsional yaitu normalisasi basis data. Ketergantungan fungsional sangat penting dalam proses normalisasi basis data. Normalisasi adalah proses memecah tabel besar menjadi tabel yang lebih kecil. Nah, selanjutnya yaitu materi yang kelima, yaitu normalisasi sistem basis data. Normalisasi adalah proses mengorganisasikan data dalam sebuah basis data dengan cara yang mengurangi redundansi dan memastikan bahwa data disimpan dengan cara yang konsisten. Proses ini melibatkan pemecahan tabel besar menjadi tabel-tabel yang lebih kecil dan menghubungkannya menggunakan relasi yang jelas. Normalisasi sangat penting karena menjaga integritas data dan meningkatkan efisiensi penyimpanan serta manipulasi data. Nah, adapun tujuan dari normalisasi yaitu adalah untuk menghindari duplikasi data yang dapat menyebabkan masalah ketika data diubah, serta untuk mengurangi kemungkinan terjadinya inkonsistensi. Selain itu, normalisasi juga meminimalkan anomali-anomali yang dapat terjadi ketika melakukan operasi insert, update, atau delete pada basis data. Nah, ada beberapa anomali yang umum dalam basis data yang belum dinormalisasi. Yang pertama yaitu
anomali insert. Terjadi ketika sulit memasukkan data baru karena adanya ketergantungan pada data yang belum ada. Yang kedua yaitu anomali update, yaitu kesulitan memperbarui data karena informasi yang sama disimpan di lebih dari satu tempat. Dan yang ketiga yaitu anomali delete, di mana kehilangan data penting ketika data terkait dihapus. Nah, normalisasi biasanya dilakukan melalui beberapa tahapan yang disebut bentuk normal atau normal forms. Setiap tahap bertujuan untuk menyempurnakan struktur basis data. Adapun tahapan yang pertama yaitu bentuk normal pertama atau 1NF. Pada bentuk normal pertama, setiap tabel dalam basis data harus memiliki data yang terorganisir dalam bentuk tabel 2 dimensi. Setiap kolom hanya boleh mengandung satu nilai dan setiap baris dalam tabel harus unik. Tidak boleh ada kolom dengan nilai ganda atau kolom yang berisi daftar nilai. Contohnya, sebuah tabel mahasiswa yang menyimpan daftar nomor telepon dalam satu kolom tidak memenuhi 1NF. Untuk memenuhi 1NF, setiap nomor telepon harus dipecah ke dalam baris tersendiri. Nah, tahapan yang kedua yaitu bentuk normal kedua atau 2NF. Tabel memenuhi 2NF jika sudah memenuhi 1NF, dan semua atribut yang bukan kunci primer atau primary key bergantung sepenuhnya pada kunci utama, bukan pada bagian dari kunci utama. Jika ada ketergantungan parsial atau hanya sebagian dari kunci utama yang menentukan atribut lain, maka tabel harus dipecah. Adapun contohnya yaitu jika ada tabel yang berisi data mahasiswa dan mata kuliah yang diambilnya dan kunci utamanya adalah gabungan antara NIM dan kode mata kuliah, maka informasi seperti nama mahasiswa tidak boleh bergantung hanya pada NIM. Jika ini terjadi, maka tabel harus dipecah untuk memenuhi 2NF. Tahapan yang ketiga yaitu bentuk normal ketiga atau 3NF. Tabel memenuhi 3NF jika sudah memenuhi 2NF dan tidak ada ketergantungan transitif, yaitu sebuah atribut yang bukan kunci primer tidak boleh bergantung pada atribut lain yang juga bukan kunci primer. Adapun contohnya yaitu jika dalam tabel terdapat ketergantungan seperti NIM bergantung kepada kode jurusan dan kode jurusan bergantung kepada nama jurusan, maka harus dilakukan pemecahan tabel agar ketergantungan transitif ini dihilangkan. Adapun manfaat dari normalisasi yaitu yang pertama, dapat mengurangi redundansi data. Dengan memecah tabel menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, kita bisa menghindari duplikasi data. Hal ini membantu menghemat ruang penyimpanan dan membuat basis data lebih efisien. Manfaat yang kedua yaitu memastikan integritas data. Normalisasi menjaga agar data tetap konsisten dan tidak terjadi inkonsistensi. Misalnya, jika sebuah data hanya disimpan di satu tempat, maka kita tidak perlu khawatir bahwa versi yang berbeda
dari data yang sama bisa muncul di tabel lain. Manfaat yang ketiga yaitu meminimalkan anomali. Dengan menormalkan basis data, kita dapat mengurangi resiko terjadinya anomali saat melakukan operasi data seperti insert, update, atau delete. Misalnya, kita tidak akan kehilangan data penting saat menghapus entry yang tidak diperlukan lagi. Adapun contoh implementasi dalam normalisasi, yaitu sebelum normalisasi, tabel dengan informasi mahasiswa, mata kuliah, dan nilai mungkin menyimpan data berulang seperti nama mahasiswa, nama mata kuliah di banyak baris. Setelah normalisasi, tabel-tabel tersebut akan dipecah menjadi tabel mahasiswa, mata kuliah, dan nilai, di mana setiap tabel memiliki hubungan dengan yang lainnya tanpa adanya redundansi data. Baik, itu dia tadi penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.